Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Algi Nur Rahman Miladanta, Teknik Supervisi. Isu pendidikan di Indonesia seringkali mendapat sorotan yang tajam dari masyarakat, khususnya para orang tua ya. Mereka menilai mutu pendidikan sekolah ini tidak memadai. Bahkan, sebagian dari mereka memandang mutu pendidikan menunjukkan kecenderungan menurun. Menyadari kondisi yang demikian, berbagai upaya telah dan sedang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu di antara peningkatan tersebut yaitu melalui kegiatan supervisi sekolah. Kepala sekolah berperan sebagai supervisor yang dituntut untuk mampu bertindak sebagai peneliti dalam artian dapat mengumpulkan data yang akurat tentang proses belajar mengajar, menganalisisnya, dan selanjutnya menarik kesimpulan. Tetapi, pada kondisi objektif di sekolah, banyak kepala sekolah yang telah melakukan supervisi, namun belum menggunakan teknik-teknik yang bervariasi. Kepala sekolah cenderung berkutat pada salah satu teknik supervisi akademik, yaitu kunjungan sekolah. Nah, mungkin pada saat kita menjadi siswa, dulu sering melihat kepala sekolah datang ke kelas. Nah, mungkin saja kepala sekolah sedang melakukan supervisi, atau hanya mungkin mampir saja menenangkan keributan siswa yang sedang bermain TikTok-an misal. Nah, itu termasuk salah satu teknik supervisi. Padahal di samping itu, masih banyak teknik-teknik supervisi yang dapat diterapkan kepala sekolah sesuai dengan kebutuhan permasalahan yang dihadapi serta tujuan yang akan dicapai. Teknik supervisi tersebut meliputi teknik supervisi individual dan teknik supervisi kelompok. Teknik supervisi individual terbagi menjadi 5 bagian, yaitu kunjungan kelas, observasi kelas, pertemuan individual, kunjungan antar kelas, dan yang kelima yaitu menilai diri sendiri. Teknik supervisi individual, kunjungan kelas, yakni merupakan teknik pembinaan guru oleh kepala sekolah untuk mengamati proses pembelajaran di kelas. Tujuannya yaitu untuk menolong guru dalam mengatasi masalah di dalam kelas. Nah, adapun tahapannya yaitu persiapan, pengamatan selama kunjungan, dan tindak lanjut. Yang kedua ada observasi kelas, yakni pengamatan proses pembelajaran secara teliti di kelas. Tujuannya yaitu untuk memperoleh data objektif pada situasi pembelajaran dan kesulitan-kesulitan guru dalam memperbaiki pembelajaran. Nah, aspek yang diobservasinya itu apa? Yaitu aktivitas guru dan siswa, penggunaan media pembelajaran, variasi metode, ketepatan menggunakan media dengan materi dan metode dengan materi, dan kemudian reaksi mental siswa saat berlangsungnya pembelajaran. Tahapan yang dilakukan yaitu persiapan, pelaksanaan penutupan, penilaian hasil observasi, dan tindak lanjut. Yang ketiga, pertemuan individual, yakni pertemuan, percakapan, berdialog, dan tukar pikiran antara supervisor dan guru. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memberikan kemungkinan kenaikan pangkat guru melalui pemecahan kesulitan yang dihadapi, mengembangkan praktek belajar yang lebih baik, memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan pada guru itu sendiri, juga menghilangkan prasangka. Nah, adapun jenis-jenis pertemuan individual, diantaranya yang pertama, classroom conference, yang merupakan percakapan individual yang dilakukan di dalam kelas. Yang kedua, office conference, yang merupakan percakapan individual yang dilakukan di dalam ruang kepala sekolah atau di dalam ruang guru. Yang ketiga ada casual conference, yaitu merupakan percakapan individual yang bersifat informal, dilaksanakan secara kebetulan. Dan yang terakhir ada observational visitation, yang merupakan percakapan individual dilaksanakan setelah supervisor melakukan pengunjungan kelas atau observasi kelas. Yang keempat ada kunjungan kelas, yaitu guru yang satu berkunjung ke kelas lain dan masih di sekolah itu sendiri. Tujuannya yaitu untuk berbagi pengalaman tentang pembelajaran yang lebih baik. Nah, langkah-langkah yang dilakukan yaitu perencanaan, seleksi dan pemantauan, diseleksi dan dipantau, penyediaan fasilitas, pengamatan supervisor, tindak lanjut, pengaplikasian,
dan rencana kunjungan selanjutnya. Yang terakhir, ada menilai diri sendiri. Penilaian dari diri sendiri dilakukan oleh guru itu sendiri secara objektif. Caranya bagaimana? Nah, caranya bisa meminta masukan siswa tanpa menulis nama dan menganalisis keterlibatan antar unit kerja serta mencatat aktivitas siswa selama proses pembelajaran. Teknik supervisi sekolah selanjutnya adalah teknik supervisi kelompok. Teknik yang digunakan ini dilaksanakan bersama-sama oleh seorang supervisor dengan sejumlah guru dalam satu kelompok. Terdapat banyak teknik dalam teknik supervisi kelompok ini, di antaranya pertemuan orientasi bagi guru baru, kepanitiaan, rapat guru, studi kelompok antar guru, diskusi sebagai proses kelompok, bertukar pengalaman, lokakarya atau workshop, diskusi panel, seminar, simposium, demonstrasi belajar perpustakaan jabatan, supervisi buletin, membaca terbimbing, mengikuti kursus, organisasi jabatan, laboratorium kurikulum, dan perjalanan sekolah untuk anggota staf. Adapun teknik supervisi yang sudah dikembangkan yaitu supervisi klinis, teknik Grawmy. Saya menemukan sebuah penelitian pada jurnal pendidikan dan kepengawasan membuktikan bahwa pelatihan teknik Grawmy dapat meningkatkan sikap dan minat guru, kepala sekolah, dan tenaga administrator. Juga selanjutnya meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, maka mutu pendidikan pun juga akan ikut meningkat. Nah, kepala sekolah tinggal memilih teknik mana yang sesuai dengan permasalahan yang sedang dialami, dengan karakteristik sekolah tersebut, juga dengan kebutuhan dan tujuan supervisi sekolah. Submateri yang selanjutnya yaitu standar supervisi sekolah atau madrasah. Terdapat 8 standar supervisi atau biasa yang disebut juga 8 standar nasional pendidikan yang diantaranya yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Yang pertama adalah standar isi. Standar isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Nah, tujuannya yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan yang diarahkan mengembangkan potensi siswa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, serta pergeseran paradigma pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Yang kedua, standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan dalam penjelasan pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya. Standar kompetensi lulusan ini meliputi kompetensi seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. Nah, yang ketiga ada standar penilaian. Standar penilaian yaitu penilaian pendidikan dalam proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk menentukan hasil belajar peserta didik. Yang keempat, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, di mana seorang pendidik yang pertama harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, kemudian sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pembelajaran. Yang kedua, tingkat pendidikan minimal harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah, sertifikat, dan yang lainnya. Yang ketiga, pendidik harus menguasai 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesionalitas guru, dan kompetensi sosial. Yang kelima, standar sarana dan prasarana. Merupakan kebutuhan sekolah yang harus terpenuhi sesuai dengan amanah Undang-Undang Standar Nasional Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003. Yang keenam, standar pengelolaan.
Berdasarkan peraturan Mendiknas nomor 19 tahun 2007, standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi, dan nasional, agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Yang ketujuh, standar pembiayaan. Standar pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Yang kedelapan, standar proses. Standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, semua standar supervisi tersebut harus terpenuhi dan dilaksanakan dengan baik agar mutu pendidikan di Indonesia dapat meningkat kembali dan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan yang diatur oleh pemerintah. Cukup sekian atas pemaparan dari kelompok kami tentang supervisi pendidikan. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.